Oke, halo semuanya. Jadi kembali lagi kita di sini belajar bersama-sama statistika secara online ya. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai analisis regresi. Nah, dari sejarahnya, sebenarnya istilah regresi ini sudah diperkenalkan oleh Francis Galton dengan kutipannya yaitu meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dia pengen ada penelitian mengenai apakah orang tua yang memiliki tinggi badannya tinggi, anaknya juga tinggi, ataukah orang tua yang memiliki tinggi badan pendek, anaknya juga pendek. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya, regresi itu berasal dari kata regress, artinya mempelajari masa lalu atau mundur. Jadi regress itu kita belajar dari masa lalu. Tujuannya apa? Untuk mempelajari data hingga kita memperoleh pola hubungan. Jadi data di masa lalu kita pelajari sehingga kita bisa mendapatkan pola hubungan antar data tersebut. Nah, hubungannya antara apa? Hubungannya antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi regresi itu apa? Ya, jadi regresi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara variabel dependen atau sering disebut juga dengan variabel tak bebas atau variabel terikat atau variabel respon yang kita notasikan dengan Y dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau variabel prediktor yang kita notasikan dengan X. Ya, jadi ini ada berbagai macam sebutan dan ini warna yang sama ini menyatakan satu pasang ya. Misalnya kalau dependen ya pasangannya dengan independen. Kalau tak bebas atau terikat pasangannya dengan variabel bebas. Kalau respon pasangannya dengan prediktor. Y dengan X ya. Jadi ini ada beberapa sumber yang menggunakan istilah-istilah yang berbeda tapi sebenarnya sama saja ya. Nah, variabel kita di sini gunakan variabel respon dan prediktor. Nah, variabel respon atau dependen atau tak bebas atau terikat itu adalah variabel yang cenderung dipengaruhi. Ya, dia dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Kemudian biasanya juga dia lebih susah diukur dan dia juga menjadi fokus dalam penelitian. Sedangkan variabel prediktor atau variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang cenderung mempengaruhi. Jadi variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian dia lebih gampang diukur. Dan dia dapat diukur terlebih dahulu. Maaf ini kepotong ya. Jadi yang paling bawah ini adalah variabel yang dapat diukur terlebih dahulu. Adapun tujuan analisis regresi, pertama yaitu untuk menggambarkan pola hubungan antara dua atau lebih dari variabel ya. Jadi ada pola hubungan yang akan kita gambarkan. Kemudian menjelaskan seberapa besar perubahan variabel prediktor dapat mempengaruhi perubahan variabel respon. Jadi kalau variabel prediktornya berubah satu satuan, maka variabel responnya akan berubah berapa. Kemudian yang ketiga, menguji signifikansi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon. Apakah pengaruh si prediktor ini signifikan atau tidak terhadap respon yang kita miliki. Dan kemudian keempat, bisa menduga nilai variabel respon jika kita ketahui nilai variabel prediktornya. Contoh penerapan analisis regresi, yaitu pertama, analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Analisis regresi terhadap tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Analisis regresi antara biaya perikanan terhadap volume penjualan perusahaan. Dan masih banyak lagi contoh penerapan analisis regresi lainnya yang diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Ini hanya beberapa contoh saja. Kalau kalian lihat di beberapa sumber atau sumber-sumber lain atau dari internet itu ada banyak sekali. Nah, ada beberapa jenis regresi berdasarkan pola hubungannya. Pertama kita akan adalah analisis regresi linear, yaitu di mana pola hubungan datanya itu membentuk suatu garis lurus atau garis linear. Kemudian analisis regresi nonlinear,
Ya, kalau nonlinear berarti pola datanya tidak membentuk suatu garis linear. Dapat berupa garis kuadratik, kubik, eksponensial, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar pola hubungan antara data. Yang sebelah kiri ini adalah regresi, ya keduanya ini masih regresi linear, tapi yang sebelah kiri adalah regresi linear positif. Kita ketahui yang mendatar ini adalah sumbu X, sedangkan yang ke atas ini adalah sumbu Y. Jadi ini ada pasangan data X, Y, X, Y, X, Y, dan seterusnya. Kita gambarkan scatter plotnya, lalu nanti akan dibuat ini namanya garis regresi linear yang merangkum dari titik-titik tersebut. Nah, ini garis regresi linear yang positif. Garisnya lurus dan dia positif. Kenapa positif? Karena ketika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah regresi linear juga, tapi dia negatif. Hubungannya ketika X-nya naik, Y-nya rendah. Ketika X-nya turun, Y-nya malah tinggi. Ya, hubungannya berkebalikan. Nah, yang kedua adalah regresi nonlinear. Nah, ini salah satu contohnya, ini regresi kurva linear positif. Dia tidak membentuk garis lurus, tapi dia membentuk kurva nonlinear. Dia berbentuk sedikit melengkung. Ya. Ini yang positif dan ini yang negatif. Kemudian ada juga jenis-jenis regresi berdasarkan banyaknya variabel prediktor. Kalau variabel prediktor atau variabel independennya hanya satu, maka disebut analisis regresi linear sederhana. Namun jika dia memiliki variabel prediktor lebih dari satu, disebut analisis regresi linear berganda. Jadi ada sederhana, ada linear berganda. Oke, demikian pengenalan untuk analisis regresi. Kita akan lanjut lagi ke analisis regresi part 2 ya. Ditunggu. Sampai jumpa.